Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cerpen. Nah, apakah kalian tahu mengenai cerpen? Yuk, mari kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita yang dibaca habis sekali duduk. Cerpen juga dapat diartikan cerita yang memiliki jumlah kata hingga 10.000 kata. Makanya dinamakan dengan cerita pendek. Kita akan membahas mengenai pengertian cerpen yang lain, yaitu cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, berkisar antara setengah sampai 2 jam. Lalu cerpen atau cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerpen merupakan penggalan peristiwa hidup seseorang, baik yang mengharukan, menyedihkan, menggembirakan, maupun pertikaian, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Masih banyak lagi pengertian cerpen yang lainnya. Lalu kita berlanjut mengenai struktur cerpen. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Masing-masing ada penjelasannya di papan tulis ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari masing-masing struktur cerpen. Abstrak adalah awal cerita dimulai, lalu orientasi, latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu, atau suasana. Lalu ada komplikasi, diceritakannya urutan kejadian, umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Lalu ada evaluasi, dikenalkannya konflik hingga klimaks konflik. Lalu ada resolusi, yaitu penyelesaian konflik. Dan ada koda, nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Nah, begitulah penjelasan dari struktur cerpen tadi. Nah, menarik bukan pembahasan kita? Untuk pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri cerpen, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik cerpen, dan bahkan Ibu Sylvia akan membacakan contoh cerpen kepada kalian semua. Penasaran kan? Yuk simak! Oke, langsung saja kita lanjutkan mengenai materi ciri-ciri cerpen. Ada beberapa banyak ciri-ciri cerpen, yaitu latar ceritanya terbatas, memiliki puncak masalah, terfokus pada satu tokoh, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata, dan terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya kita ke materi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Dimulai dari unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang melatar belakangi suatu karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Ada tema, amanat, penokohan, alur cerita dan plot, latar, gaya bahasa, serta sudut pandang. Kalau kalian ingin lebih menghafal atau lebih mengingat mengenai unsur intrinsik tadi, unsur intrinsik karya sastra, ada nama lainnya yaitu teko ama gelas. Kita ingatkan sebuah benda yang bernama teko dan gelas. T, tema, ko, tokoh penokohan, ama, amanat, ga, gaya bahasa, latar, a, alur, dan S untuk sudut pandang. Mudah kan mengingatnya?
Lalu kita membahas unsur ekstrinsik cerpen. Ada latar belakang masyarakat, yaitu ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu dari latar belakang pengarang, ada riwayat hidup, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Dan ada nilai-nilai dalam cerpen. Ada nilai agama, ada nilai sosial, ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai pendidikan, dan nilai-nilai yang lainnya, yang tentunya yang baik yang kita ambil dari suatu cerpen tersebut. Dan yang terakhir kita masuk kepada materi contoh cerpen. Berikut contoh cerpennya. Dan akan Ibu Sylvia bacakan. Cerpen yang berjudul Harta Terpendam. Alkisah, ada seorang petani kaya yang mempunyai 5 anak yang malas. Malas banget ya. Kalian jangan begitu ya guys. Menjelang ajalnya, dia berpesan kepada mereka. Hai anak-anakku, kini tiba saatnya ayah meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Alias meninggal dunia. Karena kemalasan kalian, semua hartaku telah habis kalian pakai. Namun untunglah ayah telah menyembunyikan sebagian harta yang terpendam di kebun sebelah barat. Jika kalian membutuhkannya, galilah, pasti akan kalian temukan. Setelah itu, kelima anaknya menggali setiap jengkal tanah di kebun itu sampai gembur. Tetapi sepotong benda pun tidak ditemukan. Karena takut kelaparan, tanah itu pun mereka tanami dengan berbagai jenis bibit, sayuran, dan buah-buahan. Jadi, akhirnya mereka mendapat hasil panen yang melimpah. Setelah beberapa kali panen, mereka pun menjadi kaya raya. Kini barulah mereka sadar bahwa harta terpendam yang dimaksud sang ayah adalah kiasan belaka. Sesungguhnya harta terpendam tersebut adalah lahan untuk digarap, tenaga, dan kerja keras. Demikianlah cerpen yang berjudul Harta Terpendam tadi, dan kita dapat mengambil nilai moral dari cerpen tersebut, yaitu nilai moral dan nilai pendidikan. Bahwa segala sesuatu harus kita usahakan. Harus dengan berjuang, berdoa, tenaga, dan kerja keras. Barulah kita mendapat hasil tersebut, seperti contoh cerpen tadi. Nah, demikianlah materi kita mengenai cerpen. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.